Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai pembantaian umat Islam oleh rezim Orde Baru dalam tragedi Tanjung Priok. Pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pecah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru atau yang biasa disingkat dengan Orba. Korban tewas nyaris seluruhnya merenggang nyawa lantaran terjarang peluru tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba, maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila. Apa pemicu tragedi Tanjung Priok? Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Akhir 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau yang biasa disingkat dengan GPII. Jailani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya. Selain Jailani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam lainnya seperti AM, Fatwa, Tony Ardi, Marwardi Nur, Usmani Al-Hamidi, Hasan Kiat, dan lainnya yang dituding sebagai aktor intelektual bentrokan tersebut. Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan itu. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Jailani. Bagaimana terjadinya kerusuhan di Tanjung Priok tersebut? Kerusuhan tersebut berawal dari cekcok yang terjadi antara bintara pembina desa atau yang biasa disingkat dengan Babinsa dengan warga pada tanggal 10 September 1984. Pada saat itu Babinsa meminta warga untuk mencopot spanduk dan brosur yang dianggap tidak bernapaskan Pancasila. Perlu diketahui bahwa saat itu pemerintahan Orde Baru melarang adanya paham-paham yang dianggap anti-Pancasila di tengah-tengah masyarakat. 2 hari setelahnya, spanduk tersebut belum juga dilepas oleh warga, hingga akhirnya petugas Babinsa langsung mencopoti sendiri. Akan tetapi, pada saat yang sama, ketika petugas Babinsa melakukan pencopotan, mereka dianggap melakukan pencemaran terhadap masjid oleh warga. Kemudian pada tanggal 11 September 1984, beberapa warga meminta bantuan tokoh masyarakat agar kerusuhan ini bisa segera diselesaikan. Sayangnya permintaan tersebut tidak ditanggapi. Hal inilah yang kemudian membuat permasalahan menjadi semakin besar dan puncaknya pada tanggal 12 September 1984, ada sekitar 1.500 orang mulai bergerak dan berakhir dengan kericuhan. Setidaknya ada 400 orang yang tewas dalam tragedi Tanjung Priok ini. Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan, ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja berberondong massa dengan membabi buta. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984 itu. Dalam buku Soeharto,
Pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, sang penguasa berucap, peristiwa Tanjung Priuk adalah hasil hasutan sejumlah pimpinan di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentunya harus diambil tindakan. Demikian pembahasan mengenai tragedi Tanjung Priuk. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.